Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Bapak, ibu, kawan-kawan, adik-adik, aki, serta anak cucu dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam en sampurasun. Alhamdulillah 15 hari ya kita beristirahat tidak mendongeng karena akinya jalan-jalan. Sudah banyak yang bertanya, kenapa Ki, kenapa Ki? Wah, Pak Yuji malah tadi malam tanya, Ki, ini yang banyak yang bertanya katanya, kemana Aki, sehat tidak? Begitu. Ya itu belum sehat, masih ada batuknya sedikit. Juga grupnya Ibu Twise ya di Pos KB Desa. Ya insya Allah kita jalan-jalan lagi, kita ngobrol lagi sekuatnya saja ya. Begini, yang pertama Aki ucapkan selamat kepada bangsa Indonesia yang dimana-mana telah memilih pemimpinnya. Pilkada baik itu tingkat provinsi untuk gubernur dan wakil gubernur, juga untuk kabupaten kota, untuk bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota. Kepada yang menang tidak usah dulu senang, kepada yang kalah tidak usah dulu sedih. Semuanya dijalani saja karena ini adalah bagian dari jalan kehidupan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah disebut, nanti saja kita juga punya gubernur baru mungkin nanti pada waktunya, juga di masing-masing kabupaten kota punya bupati wali kota baru yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Aki berangkat sekarang yaitu jalan-jalan. Yang akan kita dongengkan adalah Aki Jalmes, yaitu jalan ke Mesir. Ya orang kan tahu Mesir, semua juga pada tahu bahwa itu negara lama, negara cukup terkenal dan lain sebagainya. Aki berangkat dari Soekarno-Hatta, dari Jakarta ke Mesir itu jam 1 malam. Jam 1 malam naik Egypt Air. Kalau kita mah Garuda Indonesian Air Lagia gitu dulu namanya. Itu adalah Egypt Air, yaitu perusahaan penerbangan kepunyaan Republik Mesir ya itu. Jam 1 malam datang ke Kairo itu jam 8 pagi. Oke, kalau gitu cuma 7 jam ya ke sana. Oh tidak, kenapa tidak? Karena ada perbedaan waktu. Jadi Indonesia lebih cepat 5 jam. Di sana lebih lambat 5 jam. Jadi kalau dihitung 7 jam perhitungan perjalanan dan 5 jam perbedaan waktu. Kalau dinyatakan dengan waktu yang sebenarnya, jadi Aki dari sini jam 1 malam, datang ke sana jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Jadi 12 jam. Lama ya? Lama. Karena dari Jeddah saja khusus ke Mesir itu 2 jam lebih ya. Yaitu ke Kairo. Negaranya negara gurun, negara termasuk negara Jazirah Arab ya, daerah pegunungan batu begitu. Di sana itu luas wilayahnya dan ini sejarah lama. Menurut si pemandu wisata bahwa Mesir itu dihuni oleh manusia, dataran Mesir ini kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Wah, ini lebih lama dari Indonesia. Iya, pasti lebih lama dari Indonesia. Indonesia mungkin 2000 tahun atau berapa itu rada beda sedikit ya, karena di sana mulai Allah menurunkan utusan-utusannya itu di daerah-daerah Jazirah Arab untuk para nabi ya. Sekarang mereka berpenduduk 110 juta jiwa. Kata pembantu, negara saya ini besar katanya. Ya besar lah.
menurut ukuran-ukuran yang negaranya seperti Malaysia, ya, Singapura, apalagi itu yang kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan kita, sorry ya, kami punya penduduk 280 juta. Jadi negara Anda tidak setengahnya negara saya. Begitu suka som-soman soal penduduk. Biasalah. Penduduk itu dieksposkan waktu pilkada juga di debat itu diekspos terus, tapi tidak dinyatakan bagaimana usaha-usahanya. Itu Mesir. Kedua, Mesir ini adalah masuk kepada dua benua, yaitu benua Afrika yang paling besar, kurang lebih 85% masuk ke ke benua Afrika, sedangkan hanya 2 provinsi dari 27 provinsi ini masuk ke Asia. Begitu ya. Jadi tidak apa-apa. Itu kebalikan daripada Turki. Kalau Turki itu adalah 80% ada di benua Asia, sedangkan 20% ada di benua Eropa. Itu nggak apa-apa. Itu dibikin ya. Ingat surat Rum ayat 22. Bahwa Allah menciptakan manusia berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda tempat. Kita harus mengetahuinya. Itu tentang Mesir. Jadi Mesir ini adalah dihuni oleh penduduk 110 juta. Dan mereka dijajah sama dengan kita. Dijajahnya beralih-alih penjajah. Dari mulai Portugal atau Spanyol gitu yang menjajahnya itu. Inggris ya, Perancis, dan terakhir mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1952. Jadi beda 7 tahun dengan kita. Kita merdeka dari Belanda itu 1945, dari Jepang, sedangkan Mesir 1952. Nah, itu Mesir itu begitu. Jadi yang pertama kita punya peradaban Mesir itu ya. Cuman begini Mesir itu, negaranya negara yang lama diceritakan tapi tidak terlalu berkembang. Pertama Aki dibawa ke rumah makan. Nah ini hebatnya teh, karena makanan Indonesia. Betul, begitu di pintu gerbang ini adalah poster gambar Prabowo yang paling besar. Sampai si itunya tuh, oh ini kok saya ke Aki ngaleng-ngaleng kalau ini bapak ini seperti Prabowo. Prabowo naon sajauh-jauhnya Aki mah jeung hideung jeung naon. Dasar itulah kelihayan orang-orang dalam menggayat para tamunya supaya lebih bergembira. Itu. Jadi Mesir itu terus makan, selesai makan Aki keliling-keliling sampai malam, sampai sore. Yang pertama tentu saja ada hal yang penting diberitakan dari Mesir itu, yaitu Mesir itu curah hujannya sangat rendah sekali. Hujan selama setahun itu hanya 4 kali. Januari sekali, Februari sekali, dan seterusnya lah begitu ya. Jadi Mesir itu adalah sangat tandus, sangat kering begitu. Hanya saja nah ini apa yang disebut dengan kekuasaan Allah itu, begitu hujan jarang tapi Mesir punya sungai Nil. Itu ternyata yang dulu terpanjang ya, sekarang katanya Amazon yang terpanjang. Aki juga tidak tahu, yang penting terpanjang mengaliri seluruh wilayah Mesir di situ. Airnya bening kelihatannya, mungkin yang Aki lihat aja yang bening. Gak tahulah kesananya mah karena terlalu jauh ya. Yang jelas bisa mengaliri dan dijadikan sumber kehidupan. Oleh siapa? Yaitu oleh masyarakat Mesir. Masyarakat Mesir karena disebut daerahnya agak sedikit, kalau dikatakan miskin sih tidak ya, tapi kuranglah begitu seperti kita aja negara berkembang. Puluhan juta penduduknya secara bergantian bekerja di luar negeri. Baik itu yang ada di Jazirah Arab maupun keluar Jazirah Arab. Mengapa mereka pada bekerja di luar negeri? Karena mereka itu pada umumnya gajinya di luar negeri itu 3-5 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan keadaan di negaranya. Itu ya, jadi seperti kalau kita ada ke sana kemana juga TKW ada sebenarnya, mereka juga sama.
dengan kita, dan kebanyakan yang bekerja ke luar negeri itu bukan para ahlinya, ya biasa-biasalah TKW biasa begitu, pekerja kasarnya, pekerja buruhnya dan lain sebagainya. Itu menurut keterangan dari pembantu yang memandu Aki berwisata. Mesir juga sekarang sedang membuat IKN, yaitu bukan IKN, kalau IKN mah di kita ibu kota Nusantara ya, kita namanya ibu kota Nusantara, tapi di sana ibu kota baru. Jadi negaranya yang berpusat di Kairo itu dikembangkan, tapi tidak jauh dari seperti kita. Kalau kita mau dari Jakarta ke Kalimantan, mereka mah tetap di situ di pinggiran Mesir. Hanya, nah ini, Aki kan kelewatan tuh, ditunjukkan oleh mereka bahwa mangkrak atau terbengkalai pembangunannya. Sudah tidak kelihatan bangunan-bangunan indah, juga yang ada juga mangkrak. Nah beda ya, alhamdulillah kalau di kita 5 tahun sudah sekian menjelma, kata Pak Prabowo kan tinggal melanjutkan. Itu hasilnya Pak Jokowi awalnya, tapi kalau di sana mangkrak. Itulah kegembiraan kita bahwa kita bisa berkunjung ke negara yang sebetulnya setara. Padahal negara ini adalah negara lama dan juga cukup terkenal. Saya kira Aki banyak yang ingin didongengkan, tapi sekian aja dulu. Malum Aki juga masih agak egek ini ya untuk mendongeng kembali. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Dan mudah-mudahan hasil pemilu kita itu pemilu kada ya. Kita mendapat pemimpin-pemimpin yang amanah, yang barokah ya, yang lancar, yang selamat, yang pinter, yang nyaah rakyatnya, yang membawa negaranya hari esok lebih elok, hari lusa lebih cerah, dan hari mendatang lebih cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.